Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita masuk kepada saat teduh. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kebaktian pada hari ini kita akan mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Stop dulu ya. Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Nomor 26, mulia bagi Allah. To God be the glory. Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan.
Kami mengucap syukur atas penebusan daripada anak-Mu yang tunggal, yang sudah mati di kayu salib bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, anugerah yang begitu besar bagi kami Tuhan, yang tidak sanggup kami melakukannya Tuhan, yang tidak sanggup Tuhan kami bayar Tuhan. Tapi Tuhan sudah Engkau bayar lunas Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Kami mengucap syukur untuk itu Tuhan, untuk semua kasih karunia-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau mengembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, dengan memuji Engkau, dengan melayani-Mu Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa Surgawi, sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan, untuk memuji Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara sekalian, saat ini kita kembali akan memuji Tuhan. Nomor 34, Yesus yang ajaib. Mari kita memuji Tuhan. Wonderful, wonderful Jesus. Yesus yang ajaib. Ajaib, ajaib Yesus, tak ada bandingnya. Ajaib, ajaib Yesus, betapa manis dan indah. Ajaib, ajaib Yesus, ku cinta padamu. Engkaulah yang terindah, Yesus ku milikmu. Wonderful. Wonderful, wonderful Jesus, who can compare with thee? Wonderful, wonderful Jesus, better than all thou art to me. Wonderful, wonderful Jesus, oh my soul love thee. Better than all the parents, Jesus thou art to me. Bersama dengan Gereja Segala Abad Tempat, saudara sekalian, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kami persilakan duduk kembali. Saat ini saudara sekalian, kita bersama-sama akan doa syafaat. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau memberi kesempatan pada kami untuk beribadah padamu dan untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah kesempatan ini kami pakai sebaik-baiknya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Terutama Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pelayanan daripada gereja kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja Kunuston Tuhan. Engkau memberkati sekolahan, berkati semua gereja-gereja di seluruh dunia Bapa. Berkati pelayanan daripada pendeta-pendeta,
Berkati mereka Tuhan, berikan mereka kecukupan dan semua pelayanan yang dibutuhkan Tuhan, Kau mencukupkan semua yang dibutuhkan, semua dana untuk penyelenggaraan gereja Tuhan, Kau sendiri mencukupkannya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa juga Bapa dalam surga untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau jamah dan sembuhkan dimanapun mereka berada yang sakit. Tuhan, Engkau jangan tinggalkan mereka dan biarlah Engkau mendengar doa mereka. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk teman-teman kami yang mencari pekerjaan pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkaulah yang menolong mereka. Meskipun di tengah kesulitan seperti ini, Engkau pun tetap akan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan lain. Berikan kesehatan pada mereka dan berikan kepada mereka kesetiaan untuk tetap melayani Engkau, untuk tetap beriman padamu Tuhan. Dan juga kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Tuhan yang saat ini di Amerika. Kami berdoa ya Bapa untuk keamanan daripada negara ini. Biarlah Tuhan tetap mengontrol, memimpin Tuhan. Masih ada anak-anak Tuhan lain yang tetap beriman, yang masih setia padamu Tuhan. Biarlah Engkau jangan meninggalkan kami, jangan meninggalkan negara ini Tuhan. Biarlah negara ini yang telah berdiri di atas firman-Mu tetap boleh Tuhan Engkau menopangnya Tuhan, sampai kepada anak, cucu, dan generasi kami selanjutnya. Tuhan, Kau berkati bangsa ini, berkati Presiden Trump dan semua pemerintahan yang ada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang masih saat ini ada Tuhan. Kami berdoa jika mungkin Tuhan Engkau berikan mujizat-Mu sehingga COVID ini boleh segera berlalu dan kami semua boleh bebas dan beraktivitas seperti biasanya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa dalam surga untuk negara Indonesia. Bapa, Engkau berkati rakyat Indonesia, berkati semua hamba-hamba Tuhan, berkati semua orang-orang percaya agar mereka tetap beriman padamu, agar di dalam situasi sulit ini pun Tuhan Kau berikan berkat pada mereka dan Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan juga memimpin Tuhan semua umat-Mu Tuhan, agar mereka pun boleh saling memperhatikan dan saling menolong satu dengan lain tengah masa sulit ini. Bapa dalam surga, kami juga ingin berdoa dan menyerahkan juga ya Tuhan untuk semua persoalan daripada hidup kami ke dalam tangan Engkau. Biarlah Bapa, Engkau sendirilah akan menolongnya, membuka jalan. Dan kami ingin berdoa dan menutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk menyanyi memuji Tuhan. Nomor 196, sebenarnya ku tak layak. 196, Just as I am, without one plea.
akan masuk kepada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Somiman Saud. Kami persilakan. Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kebaktian pada hari ini. Sama-sama akan mempersiapkan diri saudara, kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu kalau pada hari ini kami boleh datang ke hadipan-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dia Tuhan. Berikan hikmat daripada Tuhan supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Saudara, siapa yang mengatakan bahwa membenci itu tidak boleh? Siapa pula yang mengatakan bahwa membenci itu boleh? Lalu menurut Anda, membenci itu boleh atau tidak, saudara? Nah, kalau tidak boleh, mengapa ada banyak orang yang tetap menyimpan kebencian? Apakah orang percaya boleh membenci saudara? Apakah orang percaya boleh menyimpan kebencian itu? Atau orang percaya tidak boleh membenci? Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana jawabnya? Semua orang tentu bertanya, kenapa Alkitab mengatakan tidak boleh membenci, tapi toh dia membenci. Padahal dia itu aktif di gereja. Padahal dia itu melayani di gereja. Kenapa dia tetap membenci saya? Jadi pertanyaannya, boleh atau tidak boleh membenci? Sebenarnya apa itu benci, saudara? Menurut definisi dari Wikipedia, saudara, kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan kita, permusuhan kita, atau antipati kita untuk seseorang atau sebuah hal atau sebuah barang, atau juga sebuah fenomena atau pendapat. Hal ini juga merupakan keinginan untuk menghancurkan, merobohkan, menghilangkan apa yang kita benci tersebut. Nah, itu definisinya, saudara. Jadi merupakan satu emosi yang sangat kuat, ingin menghancurkan apa yang kita tidak suka, apa yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, hari ini saudara, kita melihat ada dua pendapat yang berbeda. Pihak pertama mengatakan kita tidak boleh membenci karena Tuhan Allah mengajarkan kepada kita tidak boleh membenci. Lalu pihak kedua mengajarkan boleh saja kita membenci. Kenapa? Karena di dunia ini ada orang-orang jahat. Di dunia ini ada orang-orang yang mau mencelakakan kita. Di dunia ini ada orang-orang yang mau menghancurkan kita. Benci saja mereka. Bagaimana kita tidak membenci orang tersebut? Dinasehati tidak bisa, ditolong tidak bisa, membuat kita jengkel, kita emosi, kita marah, kita benci. Nah, kita bingung bukan? Bagaimana menurut Alkitab yang akan kita pelajari pada hari ini, saudara? Nah, di dalam Alkitab sendiri kita dapat melihat ada beberapa tokoh yang ekstrim berlawanan. Pertama, kita melihat Kain misalnya. Siapa Kain itu? Kain itu adalah abangnya Habel, saudara. Habel dan Kain. Mereka adalah anak Nuh. Alkitab mencatat mereka sama-sama membawa persembahan kepada Tuhan. Dan di dalam Alkitab mencatat bahwa
persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Disitulah timbul kebencian, disitulah timbul kemarahan. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Kain membunuh Habel. Saudara bisa melihat kebencian bisa berakibatkan pembunuhan. Rentetan itu terjadi, saudara. Ada tindakan yang terkontrol, ya, terjadi. Di sini kita melihat sekaligus bisa mengambil kesimpulan bahwa jika kita sudah tidak dekat lagi kepada Tuhan, maka hidup kita pun akan kacau. Hidup kita tidak akan disiplin. Kita dapat berbuat apa saja yang mencelakakan diri sendiri, bahkan mencelakakan orang lain. Saudara lihat juga di dalam Kejadian pasal 37 ayat 6 dan 7. Di situ mencatat demikian. Suatu hari Yusuf bermimpi bahwa berkas-berkas gandum yang diikat olehnya disembah oleh berkas-berkas gandum yang diikat oleh saudara-saudaranya itu. Maka di ayat ke-8 mencatat demikian. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Dan di Alkitab mencatat, jadi bertambah bencilah mereka kepadanya akibat daripada mimpi tersebut. Karena Yusuf bermimpi bahwa berkas-berkas yang dia potong itu semuanya dikelilingi oleh berkas-berkas yang saudara-saudara potong dan menyembah kepada berkas-berkasnya. Dasar Yusuf itu memang sudah dibenci, saudara. Kenapa? Karena dia sangat dikasihi oleh bapaknya. Ada pilih kasih, sehingga timbul kebencian. Ditambah lagi dengan apa yang dilakukan dan diceritakan oleh Yusuf ini, bertambahlah kebencian daripada saudara-saudaranya. Dan Alkitab mencatat, saudara-saudara merencanakan membunuh dia, dimasukkan dalam sumur, tidak mati, dijual ke Mesir. Singkat cerita, jadi budaknya Potifar, dan singkat cerita dia menjadi orang nomor 2 di Mesir yang paling hebat. Mengapa orang bisa membenci saudara? Pertama, karena hidupnya belum diperbaharui. Karena merasa iri, itu sifat manusia. Karena merasa diri hebat, itu cenderung dari manusia yang lama, egois, mementingkan diri sendiri. Ketika kita diubahkan oleh Tuhan, baru keegoisan kita itu dikikis. Sewaktu seseorang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan sebagai juru selamat, belum percaya kepada Kristus, belum mengikuti teladan Kristus, maka ia tidak merasakan bagaimana pengorbanan Kristus. Kristus tidak mementingkan diri sendiri. Hidup yang diperbaharui juga harus meneladani Kristus yang tidak memperhatikan atau tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa saya katakan dia tidak mementingkan diri sendiri? Ia rela berkorban demi untuk orang lain. Ia rela berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Itu Yesus. Kristus hanya fokus kepada diri orang lain. Dia rela berkorban untuk orang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Jikalau kita belum diperbaharui, kita selalu fokus akan diri sendiri.
cari uang sebanyak-banyaknya untuk diri kita sendiri, bekerja sekuat tenaga untuk diri kita sendiri. Bahkan tetangga pun ada masalah, kita tidak mau peduli, bukan urusan kita. Kita bisa katakan demikian, tetapi kalau saudara dan saya sudah diperbaharui oleh Kristus, maka keegoisan hidup kita dikikis, dibuang. Maka keegoisan itu akan berubah menjadi kasih. Di dalam kasih itu ada memperhatikan, di dalam kasih itu ada menolong, di dalam kasih itu ada merangkul sesama. Sehingga engkau tidak lagi mementingkan diri, tapi engkau akan mementingkan hidup orang lain. Yang kedua, saudara, mengapa orang bisa membenci? Orang itu bisa membenci karena tergabung dalam satu kelompok, dalam satu organisasi yang ekstrim, saudara. Berada dalam grup tertentu yang berlawanan dengan grup yang lain. Bisa timbul kebencian, saudara. Misalnya organisasi olahraga tim A dengan organisasi olahraga tim B, itu bisa timbul kebencian. Kalau di dalam sebuah keluarga, suami mendukung tim dari LA misalnya NBA, istri mendukung tim dari San Francisco, waktu mereka nonton basketball bisa bertengkar tentu, saudara. Nah, ini baru salah satu contoh yang kecil dari mendukung tim bola basket. Belum lagi tim sepak bola. Saudara, kalau perhatikan di Indonesia, itu waktu pertandingan sepak bola, ada liga sepak bola itu, saudara. Waktu Arek Malang bertanding dengan Arek Surabaya, saudara, waduh, muncul arek-areknya banyak sekali. Kalau ketemu mereka bertengkar, berantem, bisa jungkir balik mobil, saudara. Luar biasa. Dan saya yakin di kota-kota lain juga demikian. Antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta juga bisa timbul demikian. Yang kadang kala, saudara, bisa merusak, bisa menghancurkan. Lawan politik juga demikian, saudara. Bisa timbul kebencian. Baru-baru ini ada demo tentang rancangan undang-undang di Indonesia. Apa yang terjadi, saudara? Mereka demo. Orang-orang demo, tapi tiba-tiba ada orang yang entah kenapa menyusup pergi membakar bendera sebuah partai. Apa yang terjadi? Terjadilah keributan yang sampai hari ini belum tuntas. Dan ini semua bisa terjadi kebencian karena organisasi. Padahal, saudara, barangkali orang itu adalah tetangga kita, saudara. Kita nggak tahu itu, saudara. Itu sebabnya hati-hati. Jangan gara-gara organisasi, jangan gara-gara masalah-masalah yang demikian membuat hidupmu atau hidupku menjadi kacau. Yang ketiga, saudara, mengapa orang bisa membenci? Karena disakiti atau karena dibully. Yang ketiga ini lebih real, saudara. Kalau yang kedua tadi gak gitu real karena orang itu sendiri tidak menyakiti dirinya, organisasi, hanya karena menganggap beda pendapat. Tapi sekarang yang lebih real, yang ketiga, kita benar-benar disakiti, kita benar-benar dibully, kita benar-benar dihina, dihianati, diselingkuhi, sehingga timbul kebencian. Nah, sebenarnya kebencian ini jaraknya, saudara, tidak jauh-jauh daripada kasih. Kasih, awalnya kita mengasihi, masih berteman kita mengasihi, tapi gara-gara sedikit persoalan, saudara, bisa timbul kebencian. Tadinya waktu berteman, mengasihi, kita membela walaupun teman kita salah. Tetapi kalau sudah tidak berteman lagi, walaupun teman kita benar, kita anggap dia salah, saudara. Jadi benci ini sangat bahaya, tidak logika, saudara. Tidak masuk akal. Saya harap saudara dan saya
jangan menyimpan kebencian itu. Tapi saudara katakan, Alkitab kenapa katakan kita boleh membenci? Ya nanti kita akan lihat lagi saudara. Kita akan lihat bagaimana Alkitab mengajarkan tentang kebencian itu. Apakah orang yang percaya memang boleh membenci? Bagaimana sikap orang percaya yang benar? Boleh benci? Tidak boleh benci? Berikut ini ada beberapa ayat saudara yang saya kutip mengenai apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang kebencian. Saya harap saudara membukanya. Yang pertama, dalam 1 Yohanes, catat saudara, 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5, saya bacakan, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya, garis bawahi, membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, tuntutan perjanjian baru ini sangat tinggi standarnya. Kalau di dalam perjanjian lama, hukum Taurat mengajarkan jangan membunuh. Itu artinya engkau mengambil pisau, engkau mengambil benda tajam atau apa saja, engkau menghilangkan nyawa seseorang itu membunuh. Seperti Kain membunuh Habel begitu. Tetapi di dalam perjanjian baru saudara, apabila di dalam hatimu menyimpan kebencian saja, maka engkau sudah dianggap sebagai pembunuh. Jadi jangan menyimpan kebencian. Ayat ini melarang kita membenci. Yang kedua, sebagai contoh, Yesus Kristus mengatakan demikian. Coba buka Lukas saudara 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26 bunyinya demikian. Jika seseorang datang kepadaku dan tidak membenci bapak dan ibu dan istri dan anak-anaknya dan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya, bahkan jiwanya sendiri, dikatakan ia tidak dapat menjadi muridku. Garis bawahi, ia tidak membenci. Jadi apakah Tuhan Yesus mengajarkan kita membenci? Di sini kan kelihatannya kok bertolak belakang. Tadi yang pertama dikatakan benci itu adalah bunuh. Sekarang kok seakan-akan disuruh kita membenci Bapak kalau mau datang kepada Kristus. Saudara harus perhatikan cara penafsirannya. Di ayat ini kata benci bukan berarti kita benar-benar benci begitu. Kata benci di sini bisa diterjemahkan dengan kurang mengasihi. Kalau engkau lebih mengasihi bapakmu, kalau engkau lebih mengasihi saudaramu, kalau engkau lebih mengasihi hartamu, maka jangan dulu ikut aku, itu kata Tuhan Yesus. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita memiliki komitmen yang sangat militan, saudara. Engkau harus mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan melebihi semua yang engkau miliki, saudara. Seperti Yesus menantang Petrus pada waktu itu di tepi pantai. Amsal 8 ayat 13, saudara. Coba buka Amsal 8 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi ini Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan Amsal. Takut akan Tuhan adalah membenci. Jadi kita boleh membenci apa? Kejahatan. Kita boleh membenci apa? Kita boleh membenci kesombongan. Kita boleh membenci kecongkakan, sama dengan sombong juga. Kita boleh membenci tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh tipu muslihat. Kepada kelakuan-kelakuan seperti itu, kita harus benar-benar membencinya. Amsal 16 ayat 5. Coba sekali lagi, demikian firman Tuhan.
Tuhan membenci orang yang sombong. Dia tidak membiarkan mereka terlepas daripada hukuman. Jadi kesombongan bisa mencelakakan kita. Sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kita bukan membenci orangnya, kita hanya benci tingkah lakunya. Jadi kepada tingkah lakunya kita harus benci. Kalau anak kita nakal, kita benci kenakalannya, bukan anak kita. Kita tidak pernah membenci anak kita. Kalau dia nakal, bencilah kenakalannya. Kalau dia malas, bencilah kemalasannya, supaya dia ubah menjadi tidak malas lagi, saudara. Lalu kalau ada dua hal yang seperti begini, bagaimana kita pelajari dalam Alkitab, saudara, sesungguhnya? Pertama, Alkitab mengajarkan dua macam kebencian yang memang tadi sudah kita lihat sekilas, yang bersifat paradoks. Kita perlu tahu bahwa begitu kuatnya firman Tuhan yang menekankan bahwa kita tidak boleh membenci, karena kebencian itu setara, sama dengan membunuh. Perjanjian Lama melalui hukum Taurat menekankan perbuatan membunuh, tapi Perjanjian Baru menekankan benci saja membunuh. Engkau berpikiran kotor saja, berpikiran tentang mesum saja, itu sudah termasuk zina dikatakan. Belum lagi engkau mempraktekannya. Engkau terpikir mau mendapatkan milik orang lain saja, itu sudah termasuk mencuri, saudara. Belum lagi engkau mendapatkannya, hanya terpikir. Saudara perhatikan, standarnya begitu tinggi. Kalau di dunia tentunya tidak kelihatan. Engkau terpikir mau mencuri, belum engkau lakukan, hanya terpikir. Orang lain tidak tahu kan. Tapi di dalam dunia rohani, begitu engkau terpikir, orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu, saudara. Maka di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 berbunyi demikian. Dikatakan bahwa orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Jadi kepada saudara tidak boleh membunuh. Bukan begitu. Kepada saudara tidak boleh membenci. Membenci saja sudah termasuk membunuh, apalagi membunuh, saudara. Ganjarannya adalah tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat 22 tercatat demikian. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saya melihat ada penafsiran mengatakan marah di sini yang dilanjutkan dengan kebencian. Dia bukan hanya sekedar marah karena kasih, bukan, tapi dia marah dengan penuh kebencian. Jadi setiap orang yang marah kepada saudaranya dengan penuh kebencian, beda dengan marah dengan penuh kasih, ya saudara. Karena kalau marah dengan penuh kasih, kita ingin supaya dia menjadi lebih baik. Tapi kalau marah penuh kebencian, kita ingin menghancurkan orang itu. Nah, kemarahan yang penuh dengan kebencian itu akan dihukum oleh Tuhan. Berarti kita harus berdamai. Berdamai kembali dengan saudara kita kalau hendak datang kepada Tuhan Allah. Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 23 mencatat, engkau mesti berdamai kembali terlebih dahulu sebelum engkau datang kepada Tuhan Allah. Jadi kalau engkau menaruh kebencian, kalau engkau menaruh kemarahan yang mengandung kebencian kepada saudaramu, engkau tidak layak datang ke hadapan Allah. Allah tahu itu. Pendetamu tidak tahu, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu, tetapi Tuhan Allah tahu. Maka engkau perlu berdamai kembali dengan saudaramu. Kenapa, saudara? Karena bila engkau masih mencintai yang jahat, atau engkau tidak bisa membenci yang jahat, maka engkau tidak dapat mencintai yang baik. Itu prinsipnya, saudara. Yang kedua, saudara, Allah mengajarkan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membenci orang lain.
Saya bacakan Amsal 10 ayat 12 ya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ayat ini ingin mengatakan bahwa di dalam kebencian saudara, hidupmu tidak aman karena bertengkar. Ada orang yang saking benci terhadap seseorang, dia mengatakan, sampai mati pun aku tidak akan memaafkan engkau, karena engkau telah menyakiti aku. Perhatikan saudara, kalimat ini tidak ada di kamus orang Kristen, saudara. Karena orang Kristen tidak boleh membenci kalau hidupnya sudah berbaharui, bukan? Kalimat ini hanya dimiliki oleh orang-orang di luar sana yang hidupnya belum memiliki Kristus. Sebab Kristus Yesus tidak pernah membenci engkau. Sejahat apapun engkau, sebobrok apapun engkau, Dia tidak membenci engkau. Contoh di atas tadi, benci itu timbul karena sakit hati. Sakit hati seseorang berasal dari dirinya sendiri, terhadap tindakan orang lain, terhadap perkataan, terhadap perbuatan. Jadi kita dengar, kita dilakukan kejahatan, terima terus perlakuan orang yang jahat, membuat kita mungkin bisa menjadi marah, menjadi emosi, bisa menjadi benci. Tetapi di dalam Tuhan semuanya harus dikikis, semuanya harus dimusnahkan, semuanya harus dihilangkan. Maka dalam Lukas pasal 6 ayat 27b sampai 28 firman Tuhan bunyi demikian. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itu pengajaran orang percaya, pengajaran Kristen, pengajaran Tuhan Yesus buat kita sebagai umat Tuhan. Sekali lagi, kasihi musuhmu, berbuat baik kepada orang yang benci kepada kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi yang mencaci kamu. Sebenarnya saudara, dengan adanya kalimat ini membuktikan bahwa kita itu tidak ada musuh, saudara. Kita tidak ada musuh. Yang ketiga, Alkitab menekankan ada kebencian yang disebut kebencian kudus. Apa pula ini saudara? Kebencian kudus. Amsal 16 ayat 5, Tuhan membenci kesombongan. Tadi sudah kita baca. Jadi orang yang sombong, kesombongannya kita benci. Tuhan juga membenci. Kita boleh benci akan kesombongan itu. Tidak membiarkan mereka terlepas dari hukuman karena orang yang sombong. Kebencian yang kudus itu benci kepada kesombongan. Ya, karakter, tingkah lakunya dibenci, kesombongannya dibenci. Sekali lagi, kesombongannya, bukan orangnya. Maka Mazmur 97 ayat 10 mencatat. Coba buka Mazmur 97. Saya mengajak kita buka ya, Mazmur 97 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi engkau dan saya mesti membenci kejahatan. Kejahatan yang bagaimana? Kejahatan tentunya yang bertentangan dengan
firman Tuhan. Bahkan di dalam kitab Amos pasal 5 ayat 15, Nabi Amos mendesak para pembacanya supaya apa? Supaya mereka membenci yang jahat dan mencintai yang baik. Saya percaya hal semacam ini sudah kita praktekkan. Membenci yang jahat, mencintai yang baik. Tapi seringkali yang kita praktekkan adalah kejahatan yang benar-benar perbuatan. Tapi kejahatan dalam hati, walaupun kita benci kejahatan perbuatan, kita masih mempraktekkan kejahatan dalam hati, saudara. Itu sebabnya Tuhan ingin katakan pada kita melalui firman-Nya, bencilah kejahatan. Itu berarti apa? Di dalam hidupmu harus bersih, harus tulus, harus dengan sungguh-sungguh, tidak ada kebencian, tidak ada rasa dendam, tidak ada semuanya itu, tidak ada pikiran yang jahat, maka engkau akan bersih. Kadang saudara, orang-orang Farisi itu menjadi kebencian daripada Tuhan terhadap tingkah laku mereka. Kenapa? Karena mereka hanya mencari kesalahan orang. Seperti kuburan yang berlabur putih. Di luarnya nampaknya bagus, tapi di dalamnya itu penuh dengan bangkai dan kotoran, saudara. Kalau saudara lihat itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Mereka mengerti hukum Taurat, orang Farisi itu. Mereka mengerti ajaran firman Tuhan. Tetapi mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat itu. Jadi yang disebut dengan kata munafik. Munafik itu apa, saudara? Munafik itu seperti pencitraan. Jadi hanya lakukan yang baik itu di luar kelihatan, tapi yang tidak kelihatan mereka tetap bobrok. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari sebagai orang percaya mengenai kebencian ini? Jelas membenci itu adalah dosa. Jelas sikap membenci tidak diharapkan. Jelas sikap membenci tidak disukai oleh Tuhan. Karena Tuhan Allah mengajarkan kita mengasihi. Tetapi satu pihak Tuhan membenci kejahatan. Jelas di sini bahwa kejahatan itu perlu dibenci. Tingkah lakunya, perbuatannya, karakternya, bukan orangnya. Sekali lagi, Tuhan tidak mengajarkan kita benci orangnya. Kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Sejahat apapun, Tuhan juga mengampuni. Tuhan Yesus mengampuni mereka. Saudara, kebencian itu kadang-kadang menjadikan hidup kita itu sia-sia. Jika hidup kita penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, padahal orang yang dimarah itu tidak tahu akan kemarahan kita. Dia hidupnya senang, kita hidupnya susah. Karena hidup kita itu penuh dengan kemarahan. Dia mulai bersuka cita, kita berasa sedih, merasa jengkel. Karena dia tidak tahu apa yang kita lakukan. Jadi kan sia-sia. Jadi jangan melakukan hal yang sia-sia. Lebih baik adalah engkau mengasihi orang itu. Kalau engkau mengasihi orang itu, engkau merasa senang. Saudara, suatu kali saya kaget sekali dengan seorang hamba Tuhan yang senior, yang saya kagumi. Ternyata karena kesalahpahaman, dia itu membenci saya. Dan celakanya saya tidak tahu dia membenci saya. Entah kenapa, saudara. Padahal saya tidak merasa melakukan kesalahan. Jadi sampai pada satu kali saya ada tulis sebuah email kepada dia, maka jawabannya kepada saya dengan jawaban yang penuh kebencian. Waktu itulah mungkin dia keluarkan unek-uneknya kepada saya. Baru saya tahu rupanya dia menyimpan kebencian kepada saya. Padahal saya tidak merasa bersalah apa-apa. Dan saya tidak bersalah. Tapi bisa timbul kebencian.
kebencian seperti begitu. Nah, kan sia-sia orang itu benci saya. Kan percuma dia benci pada saya. Padahal saya di sini tidak tahu apa yang dia benci. Inilah yang saya ingin katakan, bahwa kebencian itu merugikan kesehatan Anda, kesehatan kita. Nah, saudara, Yesus tidak membenci orang berdosa. Kepada perempuan yang tertangkap berbuat zina, dia tidak menghukumnya. Dia hanya suruh dia pulang dan jangan berbuat lagi. Kepada Sakius, pemungut cukai yang dibenci oleh orang lain, dia tidak membencinya. Dia katakan, "Hai Sakius, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu." Kepada orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, yang tadinya sudah mencaci, menghina dia, dia katakan kepada orang yang di sampingnya itu, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus." Kepada orang-orang yang menyalibkan dia di atas kayu salib, dia berdoa kepada Bapa. Dia katakan, "Ya Bapa, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saudara, disinilah letak perbuatan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia mengajarkan pada kita kasih, buang kebencian itu. Hari ini juga saudara, siapapun Anda, jangan merasa tidak layak datang kepada Tuhan Yesus. Walaupun engkau pernah jahat, walaupun latar belakang Anda bobrok, walaupun perbuatan Anda pernah kacau dalam hidupmu, seakan-akan sampah, tapi Tuhan Yesus mau katakan, "Aku tidak benci padamu. Aku mengasihimu." Datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia akan memegang tanganmu. Dia akan mengampunimu. Dia akan mengasihimu. Saudara, jangan seorang pun yang terlepas dari genggaman Tuhan Yesus. Karena dia tidak pernah membenci engkau. Karena dia mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh merenungkan satu firman Tuhan tentang kebencian. Oh Tuhan, Engkau mengajarkan pada setiap kami tidak boleh membenci. Karena membenci itu sama dengan membunuh. Tapi kami mesti membenci perbuatan-perbuatan jahat, membenci perbuatan dosa, sehingga kami tidak berkompromi dengan dosa itu. Oh Tuhan, kami tahu karena Engkau tidak pernah membenci kami, karena Engkau mengasihi kami, sehingga perbuatan jahat apapun yang pernah kami lakukan, latar belakang kami yang jahat, latar belakang kami yang bobrok, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap mau merangkul kami, Engkau tetap mau menerima kami kembali. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami doakan setiap jemaat kami Tuhan, berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka. Kami doakan kepada setiap orang yang mendengar pada saat ini Tuhan, berkati mereka juga, berkati keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, pelayanan mereka Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kalau kami menyimpan kebencian, bereskan semua Tuhan supaya kami tidak benci. Karena kami tahu Engkau Maha Kasih. Kami mau belajar kepadamu Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk firman-Nya yang telah dibawakan hamba-Nya. Dan saat ini saudara, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan diri kita, memberikan persembahan pada Tuhan. Kita menyanyikan lagu 363, Maju Laskar Kristus.
Kristus Sang Raja, malaikat dan umatnya bernyanyilah. Majulah Sang Kristus, maju berperang, ikut benci Yesus, pasti menanglah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada Engkau ya Bapa, karena Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Di saat musim pandemi ini Tuhan, Engkau pun terus mengalirkan berkat-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, seperti Engkau memberikan makanan kepada Nabi Elia pada waktu musim kering, dan juga minuman kepadanya. Tuhan, Engkau pun tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang berseru kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau memberikan iman kepada setiap kami untuk memandang kepadamu. Dan Tuhan, saat ini kami memberikan terbaik padamu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi kepadamu. Dan Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberkati tugas yang mereka lakukan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Amin. Dan saat ini saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Dosologi disertai doa berkat dan amin song. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Maka damai dan kasih sayang daripada Allah Bapa, keselamatan, penebusan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian daripada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh kebaktian selesai. Okay, thank you.